Salam, Tuhan Yesus sedang di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Selasa, tanggal 17 September 2004, yang saya mendalam firman Tuhan, Mika 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Kataku, baiklah dengar, hai para kepala di Yakub, dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Ayat yang ke-12, sebab itu oleh karena kamu maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung Bait Suci akan menjadi bukit yang berhutan. Demikianlah firman Tuhan. Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan pada hari ini, Selasa, tanggal 17 September 2004, menjumpai kita semua di Mika 3 ayat yang pertama. Kataku, baiklah dengar para kepala di Yakub, dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Ya, jadi selayaknya kita harus mengetahui keadilan. Keadilan datangnya dari Tuhan. Ya, kebenaran datangnya dari Tuhan. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup dan kekal. Jadi Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup dan kekal. Ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Ya, jadi Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran, jalan kehidupan. Ya, jadi kita harus mengikuti jalan itu. Ya, ya Bapak Saudara, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Tuhan adalah jalan kebenaran. Ya, selain Tuhan Yesus tidak ada kebenaran. Ya. Firman Tuhan adalah terang hidup kita. Ya, kita bersyukur. Ya. Banyak contoh-contoh di Alkitab. Ikuti suara Roh Kudus. Ya, karena di dunia ini cuma hanya ada 3 suara. Yaitu suara Roh Kudus, Roh Allah, Roh Tuhan, atau Roh Yesus. Kemudian suara setan, kemudian suara manusia. Jadi kita harus mengerti yang berkuasa adalah suara Roh Kudus itu. Ya, Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Dia sudah kasih kita Roh Kudus kepada umatnya yang taat sungguh-sungguh, percaya kepadanya, iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, dia tidak menyangkal imannya. Ya, dia tidak jauh hidupnya dari Tuhan, pasti diberkati. Ya. Jadi kalau orang jauh daripada Tuhan, tidak bisa buat apa-apa. Ya, malah terkutuk. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yeremia 17 ayat yang ke-5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan lain sebagainya. Di luar aku kamu tidak bisa buat apa-apa. Yohanes 15 ayat yang ke-5. Ya. Kemudian kita baca di Mika 3 ayat yang kedua, hai kamu yang membenci kebaikan. Jadi ada orang juga yang membenci kebaikan, khususnya sekarang ini. Ya. Kalau yang tidak baik dia tidak benci. Itu setan itu. Ya. Karena dia membenci kebaikan. Ya. Jadi nasibnya akan jadi malang sampai selama-lamanya kalau dia membenci kebaikan. Ya. Hai kamu yang membenci kebaikan. Kita harus mencintai kebenaran. Ya, Bapak Saudara. Itu penting. Jadi kalau kita membenci kebaikan, ya binasalah kita. Siapapun orang, binasa dalam segala hal. Dan yang mencintai kejahatan. Ada yang mencintai kejahatan. Ya. Dia lebih cinta kejahatan daripada cinta Tuhan. Ya, itu juga nasibnya akan jadi malang, binasa dan lain sebagainya. Mereka merobek kulit dan tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangku. Ini ayat Mika 3 ayat yang kedua. Kemudian kita baca di Mika 3 ayat yang ke-8, tetapi aku penuh dengan ketakutan dan roh Tuhan. Ya. Jadi penuh dengan ketakutan
dengan roh Tuhan, takut akan Tuhan. Jadi ada orang manusia yang takut Tuhan karena dosa, bikin banyak dosa, bikin banyak masalah. Ya, takut akan Tuhan. Ya, Tuhan di mana-mana melihat dia perbuatannya. Ya, bikin dosa terang-terang. Ya, baik di hadap manusia, di hadap Tuhan maupun di hadapan manusia, itu dosa terang-terangan. Ya. Dia tidak sadar bahwa nafas ini Tuhan kasih. Ya, kalau dicabut selesai, mati, binasa. Ya, jadi ini firman Tuhan menegaskan kita semua, menegur. Ya, hidup ini singkat. Ya, makanya Nabal, Kejadian 38 ayat yang ke-10, ya, langkah 10 hari Tuhan membunuh Nabal karena jahat itu. Ya, kasih tempo 10 hari. Jadi Kejadian 8 ayat 30, Tuhan memberi waktu kepada Nabal 10 hari, lalu Tuhan membunuhnya. Ya, kita juga harus begitu juga. Tuhan kasih waktu. Ya, 10 hari, 20 hari, 1 hari, sebulan, dan lain seterusnya. Pasti mengalami nasib yang sama seperti Nabal ini, dibunuh oleh Tuhan. Ya. Kemudian kita baca lagi di ayat yang terakhir, Mika 3 ayat yang ke-12. Sebab itu oleh karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang. Ya. Dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing. Yerusalem menjadi timbunan puing. Ya. Di Gunung Bait Suci menjadi bukit yang berhutan. Ini ada teguran keras, timbunan. Ya. Ini nyata teguran Tuhan. Ya. Melawan akan dihukum. Ya. Jadi jauhi kejahatan, jauhi dosa, segera bertobat. Ya. Jangan sia-siakan kesempatanmu, hidupmu sama Tuhan. Ya. Takut akan Tuhan lebih penting daripada kamu takut manusia. Ya. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ya. Harus bayar mahal. Ya. Hari ini kamu bikin banyak dosa, Tuhan jijik. Ya. Kamu happy-happy, tapi besok lusa kamu akan, ya, menanggung akibatnya, setimpal dengan perbuatan. Ya. Nahum 2 ayat yang pertama, Tuhan itu penendam dan pembalas. Jadi Nahum 2 ayat yang pertama, Tuhan itu penendam dan pembalas kepada lawan dan kepada para musuh-musuhnya. Ya. Jadi semua itu ada risikonya. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ya. Itu risiko, Bapak Saudara. Harus bayar mahal itu. Ya. Tuhan sudah bayar mahal untuk mati di Bukit Golgota, kita juga harus bayar mahal. Siapapun diri kita. Ya. Ini firman Tuhan yang bicara. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan. Selasa tanggal 17 September 2024 di Mika 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Kataku, baiklah, dengar hai para kepala di Yakub dan hai para pemimpin kaum Israel, bukankah selainnya kamu mengetahui keadilan? Ayat yang 12, sebab itu oleh karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan Gunung Bait Suci akan menjadi bukit yang berhutan. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.